Mari kita berdoa di dalam memasuki sesi khotbah yang ketiga, saudara. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur sekali lagi kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berdoa, berkhotbah mengenai masalah doa dalam seri ketiga ini, Tuhan. Biar Roh Kudus tetap menguasai kami, ya Tuhan, supaya apa yang kami beritakan adalah kebenaran yang betul-betul dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Sehingga semuanya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam kami berkhotbah ini, kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu terus, supaya betul-betul berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam seri ketiga ini mengenai masalah berdoa, saudara, saya mencoba untuk memberikan suatu judul, saudara. Setelah kita berdoa, apa yang kita lakukan, yaitu tetap berpegang pada firman Tuhan. Itu judul saya yang ketiga, saudara. Berpegang terus pada firman Tuhan. Nanti kita akan bagi dalam dua sisi ini, berpegang pada firman Tuhan. Saudara, di dalam pendahuluan khotbah saya, saudara, saya yakin mutlak bahwa hidup kita ini tergantung betul-betul pada kekuatan Tuhan secara mutlak. Bukan pada kekuatan kita. Kenapa ini, saudara? Karena sudah saya jelaskan beberapa kali bahwa kita ini manusia berdosa. Karena kita ini keturunan manusia berdosa dan condongnya itu kepada dosa itu luar biasa sekali. Sehingga kehidupan kita sebagai anak Tuhan ini betul-betul tergantung secara serius kepada Tuhan mutlaknya. Coba saya lihat ada dua hal yang coba saya analisis, saudara. Ada dua keadaan seseorang itu mudah jatuh kepada dosa kalau kita tergantung pada kekuatan kita sendiri, saudara. Saudara, yang pertama keadaan kenikmatan, saudara. Kalau kita menghadapi suatu kenikmatan, atau katakanlah kita menghadapi sesuatu yang lancar semua, usaha lancar, semua lancar, pekerja lancar, uang lancar, keluarga lancar, semua dalam kondisi sehat, dan semua itu seringkali membuat kita tuh jatuh pada dosa, godaan seperti itu. Karena kita merasa sudah kuat. Aku, perusahaanku enak, keluargaku semua baik-baik semua, istri, anak-anak, cucu semuanya berjalan dengan baik. Sehingga godaan-godaan ini, saudara, bukan saya berarti anti orang kaya, enggak ya. Ini saya maksud situasi keadaan ini yang secara umum saya katakan bahwa kalau orang sudah menghadapi sesuatu yang nikmat, saudara, itu seringkali kita lupa. Seperti Amsal katakan, jangan beliau kekayaan. Karena jikalau kaya, kita lupa pada Tuhan. Tapi juga jangan beliau kemiskinan. Kalau aku miskin, aku mencuri. Jadi kekayaan itu mungkin terlalu over maksud saya. Jadi segala sesuatunya tuh bisa dikerjakan dengan kekuatan sendiri. Makan pun suatu saat bisa, mau pergi kemanapun bisa, sehingga ketergantungan kepada Tuhan tuh rasanya kok sedikit ya. Karena dia merasa serba bisa. Dan ini biasanya jatuh pada posisi seperti ini. Kalau sudah punya uang banyak, dia lupa pada gereja, dia lupa melayani Tuhan. Kalau hari Minggu dia gunakan untuk rekreasi, waktunya habis untuk mengurusi pabriknya besar dan sebagainya, sehingga satu hari pun rasanya kurang. Sehingga tidak ada waktu untuk berdoa, untuk berkumpul bersama keluarga, untuk mengadakan misbah doa, untuk melayani Tuhan, untuk bisa berdoa pagi atau untuk menghadiri PA di gereja. Semuanya jadi serba minim karena satu keadaan yang membuat dia sangat-sangat sibuk. Dan ini sering kali jatuh, dan saya juga mengalami teman saya dulunya, ya dalam keadaan cukup-cukup dia selalu melayani Tuhan secara on time, dan selalu bisa melakukan sesuatu yang baik, tapi begitu dia punya pabrik 2 atau 3, dikatakan kenapa tidak melayani lagi, sibuknya luar biasa. Karena sudah tidak ada waktu untuk itu. Ini gambaran secara umum.
Bukan saya katakan semua orang seperti ini, enggak. Ini gambaran secara umum, saudara. Ada orang yang punya pabrik banyak tetap melayani Tuhan, ada. Tapi ini secara umum saya katakan manusia seringkali jatuh pada dosa kalau keadaan ini menguasai mereka. Atau kebalikannya, saudara. Mungkin orang itu pada waktu melayani Tuhan dalam kondisi yang kaya misalnya. Tiba-tiba dia melayani Tuhan, semuanya anjlok. Saudara. Perusahaannya bangkrut, warganya tidak karu-karuan, semuanya dalam kondisi yang kelihatannya suram dan gelap dan penderitaan itu tidak kunjung berhenti itu. Terus bergulir, terus satu sama lain masalah demi masalah muncul. Sehingga dia merasa putus asa. Dia merasa, aduh, ikut Tuhan nggak tahan. Saudara, saya berkata demikian bukan berarti tidak ada orang seperti ada. Saudara. Ada orang ikut Tuhan, begitu ikut Tuhan, dia mengalami suatu proses yang begitu berat. Dia berkata kepada, sudah Pak Iman, tidak tahan. Lebih enak dulu lah. Saya ikut dari agama lain, daripada hal ini kok enak semuanya, tidak ada halangan apa-apa rasanya. Tapi begitu saya ikut Tuhan, penderitaan demi penderitaan, sehingga tidak kuat. Berapa banyak orang mengalami seperti itu. Dan saya mengalami seperti itu. Persis seperti apa yang saya alami. Tapi di posisi seperti itu, saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Untungnya begitu saya ikut Tuhan secara serius, saya langsung banyak belajar firman Tuhan. Mungkin pada waktu saya kasih mula-mula pada Tuhan, setelah ada pertobatan, saya betul-betul menggebu-gebu untuk Tuhan. Mungkin dulu ya, saya pertama kali saya ikut Tuhan. Satu hari mungkin saya waktu saya kira 3 atau 4 jam untuk belajar firman Tuhan. Walaupun saya nggak ngerti apa-apa. Tidak ada yang membimbing saya, tidak ada yang mengajari saya. Pokoknya saya begitu terima Yesus, sungguh-sungguh saya belajar firman, ngerti nggak ngerti, saya baca terus, saya perjanjian baru. Satu hari kira-kira membutuhkan waktu 3 atau 4 jam waktu itu. Yang dulu, sekarang masih berkurang karena sudah cukup umur 1 jam, 2 jam sudah pusing. Tapi dulu sisa 3-4 jam saya belajar firman, sehingga pada waktu kejadian itu muncul pada diri saya kuat, bukan kekuatan saya. Tapi saya belajar firman Tuhan, walaupun tidak mengerti, firman Tuhan memberikan suatu dorongan, suatu inspirasi pada saya. Ini loh ikut Tuhan. Kamu pikir salib, jika pada waktu masalah itu muncul pada saya menjadi kuat. Tapi secara umum, saudara, bukan seperti saya, banyak orang umum. Kalau menghadapi suatu penderitaan ini, mereka seringkali marah pada Tuhan, dan seringkali mereka meninggalkan Tuhan. Karena doa-doa mereka tidak terjawab. Percuma Pak Liman, aku ikut Tuhan, aku berdoa pagi-pagi dengan, kok rasanya penderitaan demi penderitaan itu muncul. Tidak kunjung berhenti, sehingga merasakan frustasi. Ada orang ikut Tuhan, besoknya mobilnya hilang. Ini ada kesaksian, besoknya anaknya sakit. Macam-macam, sehingga ketakutan. Untuk meninggalkan kepercayaan lama itu merasa diintimidasi oleh setan. Sehingga merasa, aduh, ini bahaya kalau ikut Tuhan. Ikut begini aja sudah mengalami suatu problem. Apalagi saya teruskan. Ini fakta yang saya hadapi. Itu ada 2 keadaan yang membuat manusia seringkali meninggalkan Tuhan. Yaitu pada saat diberi kekayaan, dan pada saat diberikan penderitaan atau kemiskinan. Saudara, bagaimana kita kuat, saudara, menghadapi 2 hal ini, saudara? Tidak ada resep lebih manjur yang saya khotbahkan selain saudara berpegang pada firman Tuhan. Kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, saudara, apapun keadaan saudara, karena semua firman Tuhan itu mengebek, saudara. Semua kejadian apapun ada di dalam firman Tuhan. Sehingga saudara punya kemampuan, kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun, ombak apapun yang saya katakan tadi tetap bertahan. Saudara, pada tahun 26 Oktober tahun 2010, saudara ingat, Kepulauan Mentawai itu diterjang tsunami. Ini satu gambaran analogis. 500 orang meninggal pada waktu itu. Saya catat di dalam Google, saudara. 500 meninggal, 96 orang hilang,
Semuanya ada beberapa ribuan orang luka-luka dan ringan. Sudah di balik peristiwa tsunami ini ada suatu kejadian yang aneh. Ada seorang anak kecil, ini sejarahnya saya catat, saudara. Saudara kalau lihat di Google bisa lihat sendiri, saudara. Bernama Andripal Samaloisa. Itu anak kecil berumur 4 tahun. Pada waktu dia digendong neneknya, saudara, dan keadaan tsunami itu menerjang Mentawai. Lepas daripada rangkulan neneknya, dia dibawa arus ke laut bebas oleh tsunami. Secara logika akal, semua manusia dewasa yang hebat berenang pun semua mengalami kematian, dan 500 orang mengalami kematian di situ. Dan dipikir sama keluarganya, anak kecil 4 tahun, nggak mungkin bisa selamat di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu. Tapi siapa sangka, sorenya ditemukan anak itu, saudara, masih hidup. Dengan mengambang di laut, dia hanya berpegang pada sepotong gabus. Sehingga langsung diamankan oleh banyak orang di situ. Saudara, makna apa yang kita ambil daripada cerita tersebut, saudara? Seorang anak kecil 4 tahun bisa selamat dari terjangan tsunami yang begitu hebat. Hanya berbekal sepotong gabus dia pegang. Dia tidak berpikir bahwa gabus itu menyelamatkan. Tapi dia pokoknya dia pegang, dia bisa tidak tenggelam, dia pegang erat-erat di dalam dadanya. Sehingga badannya mengambang terus di air jika badan diselamatkan. Saudara, apa potongan gabus itu, saudara? Itulah firman Tuhan, kalau kita analogikan. Jika menjalankan kehidupan ini, saudara, kita butuh sepotong gabus, saudara, yang dapat terus kita pegang, supaya kita tidak hanyut atau tenggelam di dalam situasi kondisi apapun. Potongan gabus adalah sesuatu yang mampu menolong atau menopang hidup kita atau anak kecil itu. Yaitu apa? Itu firman Tuhan. Saya analogikan sepotong gabus yang dipegang anak kecil itu adalah firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun yang saudara hadapi, kalau saudara berpegang pada sepotong gabus, yaitu kebenaran firman Tuhan, saudara menjadi orang yang selamat di tengah apapun juga. Oleh itu harus sadar. Sebagai orang percaya itu, marilah kita hidup terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. So, kalau saudara hidup dengan tidak berpegang pada firman Tuhan, dan saya dan saudara tidak pernah belajar firman Tuhan, saudara mengabaikan firman Tuhan, saudara pasti saudara tidak akan pernah mampu. Karena mengatakan di luar Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Ada 2 alasan yang saya coba kemukakan. Bagaimana saudara berpegang pada firman Tuhan itu, bagaimana saudara dikuasai oleh Tuhan. Ada 2 alasan. Kenapa sih kita harus berpegang pada firman Tuhan? Yang pertama, saudara, karena Allah yang memberi firman itu adalah sumber kehidupannya. Karena Allah kita sembah, itu Tuhan Yesus memberikan firman-Nya, logos, kepada saudara dan saya, itu adalah sumber kehidupan. Sumbernya itu ada pada Dia, saudara. Jika saudara tidak ada sumber, semuanya dikacau. Yang saya katakan tadi ada 2 keadaan membuat saudara tidak enak, ada kesusahan dan kemakmuran. Saudara, contoh yang paling konkret adalah bangsa Israel sendiri, saudara. Bagaimana bangsa Israel itu sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar daripada Mesir untuk menuju suatu tanah Kanaan yang begitu dijanjikan sebagai kamu akan menuju suatu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Setelah itu dibina oleh Tuhan sejak keluar dari Mesir. Laut Merah pun dibelah oleh Tuhan dan dikejar-kejar Firaun, akhirnya dia lolos. Dalam perjalanannya selama 40 tahun, saudara, apa yang Tuhan berikan? Diberikan makan mana setiap hari. Dikasih tiang awan dan tiang api pada waktu malam, diberikan tiang api pada waktu pagi, diberikan tiang awan. Sehingga mereka semuanya berjalan dengan begitu baik. Keluar daripada perbudakan Mesir untuk menuju satu tanah perjanjian. Itu bangsa Israel. Tapi coba kita lihat.
Pada waktu bangsa Israel itu tiba di Mirba, saudara, dia menghadapi sesuatu keadaan yang tidak enak karena kekurangan air. Dia lupa bahwa Tuhan itu memberikan jalan yang paling baik selama dia keluar dari Mesir, tetapi begitu menghadapi sesuatu yang tidak enak sedikit aja, karena tidak ada air, saudara, marah pada Musa dan marah pada Tuhan. Itulah gambaran kita dan saudara seperti bangsa Israel. Tidak tahu terima kasih pada Tuhan. Tidak berpikir bahwa Tuhan itu selalu menolong. Menghadapi problem yang sedikit aja kekurangan air, marah pada Tuhan. Kenapa Musa engkau membawa kita kekurangan air? Percuma kita keluar dari sini, mati, tidak ada apa-apanya. Dia lupa bahwa nanti ada beberapa 11 kilo, berapa kilo lagi, saya lupa itu ada air yang disediakan air oleh Tuhan. Tapi dia tidak sabar. Padahal itu kalau berjalan sedikit aja, itu ada air. Tapi dia marah lebih dulu pada Tuhan. Ini adalah gambaran saudara saya di bangsa Israel. Pada waktu dia mau masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirim 2 pengintai, termasuk Kaleb. Dan laporannya, saudara, keluar satu laporan bahwa di situ ada orang-orang enak. Itu bangsa enak, bukan enak makanan, saudara. Itu namanya bangsa enak raksasa. Ada kira-kira tingginya 3 meter, saudara. Dan dikatakan di sana orang enak itu tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Dalam arti pada waktu mendapatkan suatu laporan di situ, saudara. Di enak itu ada bangsa, di Kanaan itu ada bangsa enak yang tidak mungkin dikalahkan. Dalam arti, kalau gitu kita tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Karena kita menghadapi bangsa enak raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Itu pun marah pada Musa. Loh, kenapa Musa engkau membawa kita jauh-jauh dari Mesir ke tanah Kanaan karena janji ada susu dan madu. Ternyata tiba di tanah Kanaan bukan susu dan madu yang diberikan, tetapi di situ ada bangsa enak, bangsa raksasa muncul. Sehingga mereka ngomel. Ini sungguh-sungguh betul-betul dia tidak berpegang pada Tuhan. Dia hanya berpegang di dalam memandang kekuatan manusia. Saya orang kecil sekitar 1-2 meter kurang menghadapi orang enak yang 3 meter, tidak mungkin saya menang. Itu dalam pikiran logika manusia orang Israel. Sehingga dia marah pada Musa. Dan Musa berdoa pada Tuhan. Dan apa terjadi, saudara? Tuhan yang menyingkirkan bangsa enak. Saudara, bagi Tuhan tidak ada satu yang tidak mungkin. Gitu. Tuhan akan membasmi orang enak dengan api, dengan menyala-nyala. Dan mereka pada waktu melihat itu, saudara, orang Israel itu sering kali menghina Tuhan dengan cara-cara licik. Mengapa sih pada waktu bangsa Israel menghadapi orang enak tidak berdoa kepada Tuhan? Kok melihat kekuatan sendiri, saudara? Saya katakan bangsa Israel itu bangsa yang selalu menghina Tuhan. Dia meremehkan kekuatan Tuhan. Dipikir Tuhan itu nggak mampu untuk membasmi orang raksasa-raksasa itu. Saudara tahu Tuhan kita Tuhan yang maha berdaulat, maha kuasa. Semuanya ada kekuatan yang nggak mungkin terbendung. Dan kenapa bangsa Israel tidak berpegang pada firman Tuhan? Dan ini sudah dijelaskan oleh Musa. Kamu itu ditolong karena Tuhan itu bukan jasa-jasamu. Kenapa sih kamu selalu menyeleweng, kata Musa? Kenapa sih ada satu kejadian sedikit aja marah pada Tuhan? Kamu lupa pada sang sumber kehidupan, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Musa mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan Tuhan yang dikasih makan, dikasih tiang api, tiang awan, dan diingatkan kamu tuh jangan pernah sombong. Tapi menghadapi situasi ke depan, lupa semua. Bangsa Israel ngamuk pada Tuhan. Tuhan ini apa-apaan ini? Mengapa dia berdoa pada Tuhan seperti Daud? Dia menghadapi problem yang demikian beratnya, dia tahu orang Filistin mengepung dia.
sesuatu yang tidak mungkin dia hadapi, dia langsung bersungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, itu ada tentara yang mengepung saya. Jumlahnya kira-kira 20.000, 10.000 tentara. Saya nggak punya apa-apa. Saudara, mengapa saudara tidak berdoa seperti itu, Daud? Makna yang diambil pada diri kita, kenapa kita dalam menghadapi situasi apapun, seringkali kita meremehkan Tuhan, seolah-olah kita berpikir nggak mungkin itu terjadi. Kita lupa pada kekuatan Tuhan. Kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga dipikir-pikir sendiri, dirames-ramesi sendiri, diolah-olah sendiri, diputus-putuskan sendiri. Cobalah mulai sekarang, saudara, apapun persoalan saudara hadapi, saya tidak tahu. Mengapa pada saat persoalan itu ada, mungkin suami kok begini, istri kok begini, anak menantu kok begini, pekerjaan kok tiba-tiba begini. Semuanya, mengapa saudara tidak tutup pintu dalam kamar, saudara? Saudara berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku. Aku menghadapi problem ini, Tuhan. Ungkapkan secara fair kepada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, saudara tidak ada apa-apanya dan telanjang saudara di hadapan Tuhan. Tuhan itu Maha tahu. Jadi percuma saudara untuk tutupi perkara di hadapan Tuhan. Karena Allah kita Allah Maha tahu. Ungkapkan apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Jangan mengayal, jangan membujuk, jangan menambah-nambahi perkara, jangan mengurangi perkara. Ungkapkan bahwa ini saya punya suami suka mukul. Ini saya punya istri yang rewel. Ini saya punya anak yang bandel. Ini Tuhan pekerjaan saya kok gini. Saudara, Tuhan itu paling senang kalau anaknya itu bicara pada dia. Itu adalah Alkitab. Marilah yang letih lesu beban berat datang kepadaku. Setelah itu undangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya statement seperti itu, Tuhan tidak akan berdusta. Dan Tuhan tidak akan pernah bosan mendengarkan keluhan-keluhan saudara. Ada banyak orang merasa bosan Tuhan, bosan Pak Iman. Setiap kali berdoa, setiap kali penderitaan saya keluarkan kepada Tuhan. Rasanya Tuhan kok bosan lihat penderitaan saya. Enggak pernah bosan. Bertahun-tahun pun tidak pernah bosan. Dan kenapa itu sudah dilakukan? Saudara, dengan melakukan itu, saudara tidak langsung bahwa hidup saudara itu betul-betul tergantung mutlak pada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Saudara. Menghadapi ketidakadaan sedikit, marah pada Tuhan. Coba pada waktu dia masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah membasmi orang enak itu dengan lancar, dengan enak, baru kaget orang Israel. Tuhan yang bekerja, dan itu langsung Musa memberikan keras pada bangsa Israel. Kamu jadi bangsa yang tegar tengkuk. Kamu bangsa yang tidak tahu terima kasih. Kamu tidak tahu Tuhan itu baik, tapi kamu seringkali menyakiti Tuhan. Tetapi terjadi setelah dia masuk pada tanah Kanaan. Tuhan sudah berjanji pada Musa, dan itu Musa lontarkan pada bangsa Israel. Kalau kamu nanti masuk pada tanah Kanaan, jangan pernah kamu kawin campur. Itu perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Tapi coba apa yang terjadi, kamu lihat dalam ada raja dan sebagainya, baca sendiri. Sudah diperingatkan oleh Tuhan. Sudah Musa diperingatkan bahwa Tuhan secara serius. Hati-hati. Hati-hati. Tapi apa terjadi? Setelah masuk di dalam tanah Kanaan, pada Musa mengingatkan, ini bukan jasa-jasamu loh kau masuk tanah Kanaan, karena Tuhan loh yang membasmi tanah Kanaan. Jadi apa diperintahkan Tuhan, coba turuti. Itu pesan Musa sebelum masuk ke tanah Kanaan bangsa Israel. Tapi apa terjadi setelah bangsa Israel masuk pada tanah Kanaan, dia merasa nyaman gitu. Melihat perempuan-perempuan dalam Kanaan itu begitu cantik-cantik, dia tidak tahan. Dia mengadakan kawin campur. Setelah itulah keadaan bangsa Israel seperti saudara saya hadapi. Saudara, kenapa kita selalu berpegang pada firman Tuhan? Saya kasih contoh, bangsa Israel itu lupa pada firman Tuhan. Lupa pada nasihat Musa. Sehingga dia pada waktu menghadapi kesusahan, dia marah. Sehingga pada waktu dia menghadapi suatu kemakmuran, keenaan, dia melihat wanita cantik itu,
Aduh, ngapain dibiarkan kawin, saudara, seenak dewek. Nggak mikir, nggak ngobrol perintah Tuhan. Dan itu menyebabkan bangsa Israel terpuruk, saudara. Bangsa tegar tengkuk, katanya Yesaya. Sangat tegar tengkuk sekali. Sampai sekarang modelnya seperti itu. Saudara, itu gambaran orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan. Saudara, saya kasih contoh Yesus sendirilah. Dia Allah. Dia Allah yang datang pada dunia untuk menyelamatkan dosa saudara saya, mengampuni dosa saudara saya. Dia sebagai dua natur, dia 100% manusia, dia 100% adalah Allah. Coba lihat pada waktu Allah dibawa oleh Roh Kudus itu dicoba oleh setan. Dan setan juga menggunakan firman Tuhan pada waktu mencoba itu. Dan apa jawaban Yesus pada godaan-godaan saya? Yesus juga menggunakan firman Tuhan. Bayangkan Yesus itu Allah. Pada waktu mengcounter pada serangan setan, dia menggunakan firman Tuhan. Gak tahu ayat dari mana, saya lupa. Kalau saya cari sendiri, kalau di sini ada bisa mengeluarkan apa ayatnya, cuma katanya demikian ya. Manusia tidak hidup pada waktu dicoba oleh setan. Kamu anak Allah bisa tuh mengubah batu dari roti? Jawabnya Yesus juga dibalik dengan firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atau ayat mana? Kalau ada ditampilkan, ayat saya lupa ya. Itu firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengcounter setan. Cuma karena manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, bayangkan Allah itu Allah, Yesus Allah yang datang ke dunia sebagai natur Allah dan natur manusia. Pada waktu dia dicoba, dia menggunakan firman Tuhan. Saudara, makna apa kita ambil di mana ini? Saudara, kita tuh harus bergantung, katanya harus menempel pada pokok anggur yang benar. Jangan sampai lepas, dikatakan tinggal. Bukan menempel, bukan artinya cuma menempel, dikatakan tinggal di dalam pokok anggur. Tinggal itu dalam selama-lamanya. Bukan sekedar menempel suatu saat bisa lepas. Tapi kalau tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, itu seumur hidup menempel terus pada pokok anggur. Setelah saya analogikan seperti robot, saudara. Robot itu bisa bergerak kemana-mana dengan remote controlnya. Kenapa robot itu bisa bergerak? Karena ada satu setrum, disetrumkan pada sumber energinya, itu pada listriknya. Sehingga saudara bisa mempermainkan robot seenak saudara. Ini pun saya menggunakan internet, wifi, semua dapat terlaksana dengan baik, karena kita punya wifi bersumber pada listrik. Saya tancapkan di listrik saya, sehingga semuanya bisa nyala. Coba itu lampu mati, listriknya dicabut lah. Apa saya bisa seperti ini? Tidak mungkin. Karena kita tergantung pada sumber energi. Begitu sumber energi dicabut, internet ini akan mati dan saya tidak bisa rekaman atau tidak bisa berkhotbah di depan kamera. Robot pun bisa bergerak karena digerakkan oleh sumber listrik. Kalau listrik dicabut, robot itu tidak akan mungkin bergerak. Digerakkan dengan remote control apapun, tidak ada bergerak. Ini berarti bahwa hidup kita tuh betul-betul bersumber pada energi, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya sumber kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu, saudara tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Makanya doa saya pada keluarga saya, ini kesaksian secara pribadi. Saya tidak minta anak-anak saya kaya. Puji Tuhan kalau kaya, tidak ada masalah, asal jangan lupa pada Tuhan. Tapi permintaan saya itu tidak terfokus kepada keuangan atau kekayaan. Itu mutlak terhadap Tuhan. Tapi saya minta kepada Tuhan, secara terus-menerus sampai sekarang saya doa saya tiap malam pada anak-anak saya, pada mantu-mantu saya, pada cucu saya, bahkan nanti saya katakan pada turunan-turunan saya selanjutnya, pada cicit apapun itu.
Kata nyonya saya, Tuhan tolong keluarga saya dan keluarga yang mencintai Tuhan. Ada keluarga yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bagi saya itu hadiah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun harta di dunia. Percuma saudara menjadi orang yang triliunan, milioner, triliunan sekarang. Tapi saudara tidak punya juru selamat. Berapa tahun saudara hidup, walaupun saudara kaya luar biasa, paling notok 80, semua itu sakit semua 80, walaupun kan saudara kaya. Apakah saudara meninggal dunia di bawah harta itu? Harta di surga itu kekekalan. Selama-lamanya, tak terhingga. Justru itu manisnya anak Tuhan, manisnya pengikut Kristus. Bukan upah di surga yang saudara kejar. Bukan harta di surga yang saudara kejar. Saudara, bukan berarti saya fatalis tidak kerja, tak apa-apa, tidak punya, enggak. Saya maksud percuma saudara orang yang mengejar keuangan demikian melupakan Tuhan. Ujung-ujungnya maut. Puji Tuhan kalau saudara kaya, saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, puji Tuhan. Seperti Abraham, Ayub, semua itu kaya-kaya semua tahu ikut Tuhan, Yusuf ikut Tuhan, enggak masalah begitu. Tapi persoalannya secara umum kalau kita diberikan sesuatu over pada kekayaan itu seringkali lupa. Jika seringkali saya berdoa pada Tuhan, bagi saya, keluarga saya menerima Yesus Kristus, itu mujizat di atas segala mujizat bagi saya. Bukan kesembuhan, bukan kelancaran keuangan mujizat. Bagi saya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya itu hadiah yang super besar bagi saya. Sehingga senantiasa saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong anak-anakku, mantu-mantuku, terima Yesus. Saya lihat anak-anak saya, satu dari pendeta. Bagi saya sesuatu yang betul-betul enggak punya pikiran bahwa anak saya dari pendeta. Siapa sih saya ini? Saya ini bukan orang baik, saudara. Orang jahat. Orang enggak karu-karuan. Terus tapi diberikan anak seorang pendeta bagi saya. Bagi saya itu satu mujizat yang, dan kalau lihat bagi diri saya sendiri, saudara, siapakah saya berkhotbah seperti ini? Saya enggak sekolah teologi, saudara. Saya enggak pernah saya cuma belajar otodidak dan banyak buku-buku yang saya baca. Dan siapa sangka saya bisa berkhotbah seperti ini? Siapa sangka saya jadi pendeta? Gak nyangka, saudara. Tapi bagi saya itu kemuliaan yang paling besar, pekerjaan yang paling agung, paling indah, paling besar, yaitu betul-betul menjadi hamba Tuhan. Dan bagi saya, saudara, kekayaan nomor 2 atau nomor sekian. Puji Tuhan kalau anak saya diberikan suatu kemakmuran, asal jangan sampai kemakmuran itu membuat saudara lupa pada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kemakmuran itu membuat saudara lupa pada Tuhan, lebih baik tidak kaya daripada kaya saudara lupa pada Tuhan. Saya berikan suatu pesan pada anak saya, kamu jadi hamba Tuhan, memang tidak mungkin kaya. Karena prinsip daripada hamba Tuhan itu bless to bless. Diberi oleh Tuhan, kamu akan memberi pada orang lain. Jika tidak akan menumpuk harta. Tapi kamu juga tidak akan mungkin miskin. Tuhan pasti mencukupi kebutuhan untuk istrinya, untuk rumah tangganya, untuk anak-anaknya sekolah, pasti Tuhan cukupi. Dan itu mengucapkan syukur pada Tuhan. Saudara, situasi, kondisi apapun, saudara, peganglah pada firman Tuhan. Di dalam akhir khotbah saya ini, saudara, saya akan membuat 2 statement yang menjadi satu patokan hidup saudara saya. Yesus, teladan kita, Tuhan kita, berpegang pada firman Tuhan. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti Tuhan Yesus, berpegang pada firman Tuhan. Sehingga saudara tidak meleset, supaya saudara tidak disesatkan oleh hal yang aneh-aneh. Karena berpegang pada firman Tuhan punya manfaat yang demikian baiknya.
Dia menghadapi ajaran-ajaran sesat yang muncul begitu banyak saat ini di media sosial. Saya banyak diskusi-diskusi dengan orang-orang yang berseberangan, bertentangan. Ada banyak orang-orang liberalisme, saksi Yehova, orang oneness, orang Yahweh, semua saya diskusi-diskusi itu bukan karena saya pandai, tapi saya belajar firman Tuhan sehingga saya bisa apologet di sana, bisa mengcounter ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan. Main dulu saya berdiskusi dengan orang yang perfeksionisme, yang manakan setelah ikut Tuhan Yesus tidak ada dosa lagi. Kita saya ikut Tuhan Yesus semuanya berjalan dengan baik, tidak mungkin kita dosa lagi karena sudah ditebus di Yesus kayu salib. Itu ajaran yang datang dari mana, saudara? Kalau dia ikut Tuhan sudah tidak pernah berdosa lagi, itu menuju ke perfeksionisme. Dan tidak ada satu orang pun perfect selain pada Tuhan Yesus. Semua manusia berdosa. Saya diskusi, setelah seringkali kalau saya melihat ajaran-ajaran yang karu-karu itu seringkali saya muncul, tidak bisa ditahan omongan saya. Itu kelemahan saya kadang-kadang. Kenapa saya seringkali nggak sabar diem? Kadang-kadang saya merasa hidup saya ini penuh dengan perdebatan-perdebatan untuk mengcounter banyak hal-hal yang palsu. Sama mungkin sama istri saya, kenapa sih kamu terus berdebat? Tapi kalau saya melihat kebenaran firman Tuhan kan diutek-utek sesuatu yang sesuatu saya nggak terima. Nggak tahu ya itu dari mana. Saya betul-betul merasakan kenapa sih orang itu tidak mengerti. Bukan saya sok benar sendiri. Bukan sok saya hebat, enggak. Tapi saya mengatakan seperti itu kadang dengan firman Tuhan. Bagaimana saya berdiskusi getol sekali menentang teologi kemakmuran. Bagaimana saya berdiskusi dengan orang saksi Yehova, dengan orang liberalisme yang tidak percaya pada mujizat. Macam-macam saudara kalau saudara membaca melihat media sosial atau sum-sum itu. Saya berapa kali ditolak sum karena saya keras sekali dalam khotbah saya untuk menentang ajaran karu-karuan. Saya tidak peduli ditolak. Saya bukan cari uang. Tapi ini satu kebenaran. Dan kebenaran kalau sudah diem, saudara, sudah bertanggung jawab. Saudara. Padahal sudah tahu. Kecuali kalau sudah tidak tahu, ya sudah diem. Kalau saya berdebat, kalau sudah tidak punya dasar untuk berdebat. Tapi kalau sudah punya dasar yang kuat, satu argumen yang kuat, satu apologet yang kuat, ngapain sudah tidak bicara? Bukan sok pinteran saling menyalahkan, enggak. Argumen diadu dengan argumen. Firman Tuhan betul-betul ditetapkan, inilah firman Tuhan, kebenaran. Untuk itu tidak gampang, saudara. Ada banyak orang membenci, ada fitnah, macam-macam muncul. Saudara. Tapi apapun keadaan yang berjalan baik. Saudara yang kedua, saudara, Bapak di dunia saja, saudara, orang tua, terkadang sanggup untuk menepati janjinya. Apalagi Bapak kita di surga, dia pasti menggenapi. Saudara. Sehingga saudara jangan menghina Tuhan. Pada waktu menghadapi problem apapun, jangan pernah menghina Tuhan dengan memikir bahwa Tuhan nggak mampu lah menghadapi problemku yang sudahlah Tuhan, nggak usah melok-melok, ini berat sekali. Apakah banyak orang model seperti putus asa? Sudahlah memang nasibku kayak gini lah. Yang model gini aku hidup sudah gini. Ngapain sudah berpikir, kenapa sudah tidak berkata pada Tuhan secara fair? Dan meyakini dengan mutlak bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu apapun. Dosamu merah seperti karmisi, katakan menjadi putih seperti salju. Bayangkan. Biarlah khotbah yang singkat membuat saudara tetap berpegang pada firman Tuhan. Yesus pun berpegang pada firman Tuhan pada waktu mengcounter pada godaan setan. Saudara sebagai pengikut Kristus, saudara harus berpegang pada firman Tuhan di dalam menghadapi situasi apapun. Saudara, firman Tuhan holistik, secara menyeluruh semua dapat diatasi oleh firman Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan yang pendek ini, saudara, membuat saudara makin kuat dalam menghadapi masalah. Nanti yang keempat, saya akan mencoba memberikan suatu judul juga Allah kita itu Allah yang setia.
Bagaimana doa-doa saudara yang tidak pernah setia, Tuhan bukan setia, nanti kita akan bahas pada sesi yang 1, 2, 3, keempat. Biarlah firman Tuhan yang pendek ini membuat saudara makin giat untuk belajar firman Tuhan dan pegang pada firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kita bisa menyelesaikan seri doa ini dalam seri ke-3. Dan kita akan masuk pada seri ke-4, biar Tuhan memberkati apa yang kami dapat daripada doa ini, ya Tuhan. Dengan segala konsekuensinya, Tuhan. Tuhan, tolonglah apa kami taburkan dengan benar firman Tuhan bisa masuk pada hati seseorang, entah dengan apapun, sebab firman Tuhan betul-betul berjatuh pada tanah yang subur, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah Tuhan acara ini Tuhan, supaya berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan ucapkan syukur. Amin.